Kamu pikir kamu investor cuma karena kamu beli saham atau kripto? Salah. Kamu cuma penjudi yang pakai aplikasi lebih mahal. Dan lucunya, penjudi yang satu ini selalu bilang, "Tenang, ini jangka panjang." Tapi, pernah nggak sih lo sadar kenapa orang yang paling sering pamer portofolio justru yang paling sering merah kayak sambel? Hari ini gue mau ngomong hal yang mungkin agak nyelekit, yaitu mayoritas investor retail bangkrut bukan karena pasar turun, tapi karena mereka nggak ngerti apa yang mereka beli. Gue mau cerita singkat. Ada temen gue, sebut aja namanya Dimas. Dimas itu rajin banget. Gajinya 6 juta. Tinggal di kos, hidupnya hemat. Dia cuma punya satu mimpi, yaitu gue pengen uang gue kerja buat gue. Pasar lagi rame-ramenya. Semua orang ngomongin saham A, B, C, kripto X, Y, Z. Dan Dimas ikut. Hari pertama dia cuan. Hari kedua dia cuan. Hari ketiga merah. Hari keempat merah lagi. Lalu mulai keluar mantra sakti investor retail, yaitu tenang, ini koreksi sehat. Yang ironis, dia nggak tahu apa itu laba, EPS, valuasi, apalagi fundamental. Yang dia tahu, grup WhatsApp bilang hold. Dan jujur, gue yakin lo juga pernah kayak gitu kan? Ini masalah terbesar investor retail, yaitu mereka spekulasi tapi berpura-pura analisis. Coba cek, apakah ini lo banget? Yang pertama, beli karena rame, bukan karena paham. Saat harga naik, kamu FOMO. Saat harga turun, kamu panik. Yang kedua, lihat candle, tapi nggak tahu perusahaan jualan apa. Kamu beli di support, jual di resisten. Oke, tapi perusahaannya sehat nggak? Yang ketiga, pamer portofolio hijau, sembunyiin yang merah. Ini penyakit nasional. Yang keempat, menyebut diri sendiri investor jangka panjang. Padahal karena nyangkut. Dan yang paling lucu, orang yang paling keras teriak diamond hand seringnya paling wajib jual karena butuh uang. Tapi kalau semua ini salah, kok ribuan retail tetap masuk dan tetap bangkrut? Jawabannya simple. Karena fundamental itu nggak seksi. Nggak ada FOMO, nggak ada grafik zigzag yang bikin deg-degan. Nggak bikin lo pengen refresh chart setiap 5 menit. Fundamental itu kayak lo punya temen pendiam, tapi selalu ada pas lo butuh. Sementara spekulasi itu kayak gebetan yang bikin deg-degan, tapi sering di ghosting. Dan ini yang jarang disadari retail. Harga saham itu suara pasar. Fundamental itu suara perusahaan. Jangka pendek, harga menang.
jangka panjang, fundamental, balas dendam. Gue tanya satu hal. Kalau lo beli bisnis di dunia nyata, lo lihat candle atau lihat sehat enggaknya bisnis itu? Lah, kok giliran di pasar modal, logikanya hilang. Balik lagi ke Dimas. Setiap malam, dia buka aplikasi. Scroll, merah. Refresh, masih merah. Buka Twitter, makin merah. Tapi batinnya selalu bilang, gue kan investor jangka panjang. Harus sabar. Padahal dia nggak ngerti apa-apa tentang perusahaan itu. Dia cuma beli karena trending. Dan ketika akhirnya dia cut loss, bukan karena analisis, tapi karena rasa bersalah, FOMO, malu, panik, kayak diputusin pasangan yang bahkan bukan pacar lo. Dan di titik itu, dia sadar, dia bukan investor, dia penonton drama. Gue kasih cara paling simpel buat lo yang pengen bener jadi investor, bukan penjudi berdasi. Yang pertama, beli bisnis bukan harga. Tanyakan 3 hal ini. Ini perusahaan ngapain? Mereka cari duit gimana? Mereka bakal tetap hidup 5 hingga 10 tahun lagi. Kalau lo gak bisa jawab, jangan beli. Yang kedua, pahami laporan keuangan secara sederhana. Gak perlu rumit. Lo cuma butuh cek, dia untung atau rugi, hutangnya banyak atau enggak, dia masih tumbuh atau udah sekarat. Yang ketiga, bikin aturan yang lo patuhi. Kayak gue cuma beli saham yang gue ngerti. Atau gue gak beli karena rame. Yang keempat, hindari teman racun yang setiap minggu ngasih saham dewa, tapi dia sendiri gak punya tabungan darurat. Yang kelima, fokus jangka panjang. Lo gak kaya dari refresh chart. Lo kaya dari perusahaan yang tumbuh. Dan ingat, investasi itu bukan sprint, tapi maraton yang sunyi. Gue mau lo bayangin satu hal. Kalau 5 tahun lalu lo gak ikut spekulasi rame-rame dan cuma beli 1-2 bisnis yang benar-benar lo pahami, lo mungkin gak kaya banget. Tapi lo jauh lebih tenang, jauh lebih stabil, jauh lebih punya arah. Karena kadang keuangan bukan soal seberapa besar yang lo dapat, tapi seberapa banyak yang gak lo buang dengan bodoh. Dan kalau lo pernah ngalamin hal yang sama, ceritain di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo beneran. Ingat ini, sebelum lo tutup video, banyak orang bangkrut bukan karena pasar jahat, tapi karena mereka gak jujur sama diri sendiri. Dan setelah video ini selesai, gue harap ada satu suara kecil di otak lo yang bilang, mulai hari ini gue berhenti jadi penjudi. Gue mau jadi investor beneran.